Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Hari ini saya akan menjelaskan tentang program aplikasi SPSS. Nah, SPSS atau Statistical Product and Service Solution merupakan salah satu software aplikasi statistik yang sangat populer, baik bagi praktisi untuk melakukan riset atau penelitian, maupun untuk mahasiswa yang sedang menyelesaikan tugas akhirnya. Nah, untuk software aplikasi statistik tidak hanya ada SPSS, tetapi juga ada Microsoft Excel, ada Amos, Minitab, SAS, Visrel, dan sebagainya. Nah, untuk versi software SPSS secara terus-menerus itu mengalami perubahan. Saat sistem operasi komputer Windows mulai populer, SPSS yang dahulunya itu under DOS dan bernama SPSS PC juga berubah menjadi under Windows dan populer di Indonesia dengan SPSS yang versi 6. Setelah itu muncul versi 7.5, versi 9, hingga akhirnya sekarang ada IBM SPSS versi 25. Nah, menurut Ari Kunto, data yaitu hasil pencatatan peneliti baik yang berupa fakta ataupun angka. Informasi merupakan kumpulan data yang sudah melalui proses pengolahan sehingga dapat menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi seseorang lalu digunakan untuk mengambil suatu keputusan atau suatu tindakan. Nah, menurut Sumantri tahun 2006, statistik merupakan suatu kumpulan fakta yang berbentuk angka yang disusun dalam bentuk daftar atau tabel yang menggambarkan suatu persoalan. Sedangkan menurut Wahyuni, paket program statistik yang berguna untuk mengolah dan menganalisis data penelitian. Nah, dengan SPSS, maka kebutuhan pengolahan dan analisis data dapat diselesaikan dengan cepat dan mudah. Untuk pengembangan SPSS sendiri, SPSS dirilis pertama kali itu pada tahun 1998. Kemudian sejak tahun 2009, SPSS tersebut telah diakuisisi oleh IBM Corporation sebagai software IBM Analytics. Selanjutnya, perangkat lunak tersebut atau SPSS disebut dengan IBM SPSS Statistik. Nah, software ini dikembangkan dengan bahasa pemrograman Java. Untuk SPSS sendiri tersedia di platform sistem operasi Windows, Linux, dan Mac. SPSS juga dapat diintegrasikan dengan beberapa bahasa pemrograman seperti bahasa pemrograman R, Browser.NET, Python, dan sebagainya. Nah, SPSS sendiri digunakan oleh berbagai universitas, institusi, dan beberapa perusahaan untuk melakukan analisis data. Contohnya yaitu yang pertama melakukan riset pemasaran. Lalu ada analisis data survei atau kuesioner yang biasanya digunakan untuk menganalisis suatu kuesioner. Lalu ada SPSS ini populer juga digunakan sebagai penelitian oleh mahasiswa maupun dosen. Lalu SPSS ini digunakan juga untuk keperluan di pemerintahan seperti lembaga BPS. Selanjutnya SPSS juga digunakan sebagai data mining, lalu untuk membantu dalam pengambilan suatu keputusan di perusahaan, lalu berguna juga saat penelitian kesehatan masyarakat, mendokumentasikan data, representasi data statistik, memprediksi suatu kejadian series, dan lain sebagainya. Untuk pembagian data sendiri ada dua. Yang pertama ada data kategorik atau kualitatif, yaitu data yang menggambarkan suatu tingkatan berdasarkan mutu. Di sini ada nominal, ordinal, dan contohnya adalah jenis kelamin, agama, pekerjaan, pendidikan, dan lain-lain. Yang kedua, di pembagian data ada numerik atau kuantitatif. Nah, numerik atau kuantitatif itu sendiri maksudnya yaitu data yang menggambarkan suatu tingkatan berdasarkan jumlah, rasio, dan interval. Contohnya di sini yaitu tinggi badan, berat badan, suhu, dan lain sebagainya. Nah, SPSS terbagi menjadi dua. Yang pertama ada file lembar data atau data editor atau worksheet data. Di sini ada juga data view dan variable view.
Nah, untuk data view yaitu lembar kerja yang digunakan untuk mengisi data penelitian, baik di entry secara langsung maupun hasil copy dari program lain, seperti misalnya dari Excel. Untuk variabel view merupakan spreadsheet untuk mendefinisikan variabel seperti pemberian nama dan label variabel. Yang kedua, ada file output hasil analisis data. File ini berada terpisah dengan data sehingga memerlukan penyimpanan di file yang berbeda. Contoh teknik analisis data di sini ada dua. Yang pertama analisis deskriptif. Di sini ada contoh teknik analisis data. Ada dua. Yang pertama analisis deskriptif. Jadi analisis deskriptif berguna untuk memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata atau mean, standar deviasi, varian maksimum, minimum, sum, range, kurtosis, dan skewness atau kemencengan distribusi. Yang kedua ada analisis statistik inferensial. Nah, analisis statistik inferensial merupakan statistik yang berhubungan dengan penarikan suatu kesimpulan yang bersifat umum dari data yang telah disusun dan diolah. Selanjutnya yaitu skala pengukuran. Nah, pengukuran merupakan suatu proses hal mana suatu angka atau simbol yang dilekatkan pada karakteristik atau properti suatu stimuli sesuai dengan aturan atau prosedur yang telah ditetapkan. Misalnya, jika ada orang dapat digambarkan dari beberapa karakteristik seperti umur, pendidikan, ada jenis kelamin, pendapatannya, dan preferensi terhadap merek barang tertentu. Nah, skala pengukuran yang sesuai dapat digunakan untuk menunjukkan karakteristik ini. Menurut Stephen, skala pengukuran itu dapat dikelompokkan menjadi 4 jenis, yaitu ada skala nominal, ordinal, interval, dan rasio. Berikut ini saya akan menjelaskan tentang keempat jenis skala pengukuran tersebut. Yang pertama ada skala nominal. Nah, skala nominal ini merupakan skala pengukuran yang menyatakan kategori atau kelompok dari suatu objek. Misalkan di sini ada variabel, jenis kelamin, responden dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori, laki-laki dan wanita. Nah, untuk kedua kelompok ini dapat diberi kode angka 1 dan 2. Angka ini hanya akan berfungsi sebagai label kategori semata, tanpa adanya nilai intrinsik dan tidak memiliki nilai arti apa-apa. Yang kedua, ada skala ordinal. Nah, skala ordinal tidak hanya mengkategorikan variabel ke dalam suatu kelompok, tapi juga melakukan ranking terhadap kategori. Sebagai contohnya itu ada ketika kita ingin mengukur preferensi responden terhadap 4 merek produk air mineral. Misalkan ada Aqua, Aquana, Aquaria, dan Aquades. Kita dapat meminta responden tersebut untuk melakukan ranking terhadap merek produk air mineral, yaitu dengan memberikan angka 1 untuk merek yang paling disukai, angka 2 untuk ranking kedua, dan seterusnya. Selanjutnya ada skala interval. Misalkan kita menanyakan responden untuk melakukan ranking preferensi terhadap merek tersebut, mereka juga diminta untuk memberikan nilai atau rate terhadap preferensi merek sesuai dengan 5 skala penilaian tersebut. Dan yang terakhir ada skala rasio. Skala rasio adalah skala interval dan memiliki nilai dasar atau base value yang tidak dapat dirubah. Misalnya, umur responden memiliki nilai dasar 0. Skala rasio dapat ditransformasikan dengan cara mengalihkan dengan konstanta, tapi transformasi tidak dapat dilakukan jika dengan cara menambah konstanta, karena hal ini akan merubah suatu nilai dasarnya. Jadi, transformasi yang valid terhadap skala rasionya adalah ada rumusnya, YT sama dengan BY0. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang fitur dasar SPSS. Ada 6. Yang pertama ada statistika deskriptif. Statistika deskriptif
merupakan metode yang berkaitan dalam hal pengumpulan data dan penyajian data sehingga dapat diperoleh suatu informasi dari data tersebut. Statistika deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dapat dilihat dari nilai-nilai rata-rata atau mean, ada standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, range, kurtosis, dan skewness atau kemencengan distribusi. Selanjutnya ada statistika bivariat. Statistika bivariat itu merupakan analisis yang dilakukan secara simultan untuk melakukan pengujian antara dua variabel. Nah, contoh statistika bivariat sendiri adalah uji T, ada ANOVA, uji non-parametrik, teorema Bayes, dan lain-lain. Yang ketiga ada regresi linier. Jadi regresi linier adalah suatu alat ukur yang digunakan untuk mengukur suatu hubungan linier variabel independen dengan variabel independen. Yang keempat ada identifikasi kelompok. Beberapa metode untuk mengidentifikasi kelompok merupakan suatu metode yang digunakan untuk mengidentifikasi kelompok seperti analisis faktor, analisis cluster, two-state comments, hierarchical, dan diskriminan. Yang kelima ada analisis spesial. Analisis spesial sendiri merupakan suatu metode yang digunakan dalam pengolahan GIS atau Geographic Information System. Dan yang terakhir ada R extension. Di sini R extension SPSS adalah suatu aplikasi yang berupa plugin yang dapat dipasang atau diinstal untuk melakukan suatu implementasi algoritma yang dimasukkan kepada pengguna dengan menggunakan bahasa pemrograman R. Baik, untuk materi hari ini SPSS atau pengenalan SPSS saya cukupkan sekian. Jika ada pertanyaan, teman-teman bisa langsung WA Japri saya. Mohon maaf jika ada kesalahan, dan teman-teman juga bisa download SPSS di deskripsi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.